Hai semua, kembali lagi bersama saya Rizky Desain Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah drama Korea. Drama ini mengisahkan dua orang sahabat yang sejak kecil harus terpisah oleh jarak dan waktu. Namun secara ajaib sahabatnya itu berubah menjadi anak perempuan. Apakah dia sanggup mengungkapkan identitasnya itu? Langsung saja kita simak drama Korea berjudul Pumpkin Time. Cerita dimulai di lapangan baseball. Ada dua orang anak yang merupakan sahabat dekat bernama Kang Taeju dan satunya lagi bernama Shin Haewon. Taeju akan berpisah dengan Haewon dikarenakan dia harus melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Haewon hanya bisa bersedih setelah ditinggalkan oleh Taeju sahabatnya itu. Kita beralih ke seorang gadis cantik yang sekarang duduk di bangku SMA bernama Shin Haeun. Sekarang dia adalah seorang perempuan. Dulunya Haeun sejak lahir sampai sekolah dasar dia adalah seorang laki-laki. Kejadiannya waktu itu saat Haeun bangun pagi seperti biasa dan hendak pergi ke toilet untuk buang air kecil. Ia tiba-tiba berteriak histeris karena kelaminnya tiba-tiba berubah menjadi seorang perempuan. Ia segera berteriak memanggil ibunya. Ibunya yang melihatnya juga tak kalah terkejut. Karena itu ibunya memeriksakan anaknya itu ke rumah sakit. Ibunya butuh penjelasan dari dokter atas apa yang telah terjadi pada anaknya itu. Bagaimana bisa Haeun hanya dalam satu malam saja bisa berubah menjadi anak perempuan? Karena Haeun adalah anak tunggal, sejak kecil ibunya sudah biasa menggantikan popoknya. Menurut dokter, Haewon memang terlahir sebagai perempuan. Setelah diperiksa oleh dokter, tidak ada keanehan pada Haewon. Dokter juga mengatakan kalau hal ini baru pertama kali terjadi. Karena pihak rumah sakit tidak bisa menanganinya, ibunya memutuskan membawa Haeun yang sudah remaja datang ke seorang paranormal. Paranormal itu mulai meramal Haeun dan menurut penglihatannya ada hal aneh yang terjadi pada Haeun saat masih kecil. Paranormal itu seperti takut dan menyuruh mereka berdua segera pergi sebab menurutnya situasi ini baru pertama kali terjadi dan dia mengatakan kalau ada dewa yang malu pada Haeun. Haeun merasa kecewa dan marah karena hidupnya tidak bisa kembali lagi seperti dulu. Dia juga merasa telah merepotkan ibunya yang selama ini mengorbankan waktu hanya untuknya. Sedangkan ibunya merasa kalau hal yang terjadi pada anaknya itu disebabkan oleh masa lalunya yang sering berbuat dosa. Meskipun begitu, ibunya tetap menyayangi Haeun apa adanya. Dari jendela kamar, angin mulai berhembus membuat Haeun teringat akan masa lalunya saat masih kecil. Haewon dan Taeju berada di sebuah taman dan kemudian mengobrol bersama. Haewon bilang jika mereka memohon sambil menutup mata dan ada daun yang jatuh di atas telapak tangan, konon katanya permohonan mereka bisa terwujud. Taeju mencobanya sambil memohon dalam hati, tetapi tidak terjadi apapun. Tetapi ketika giliran Haewon yang memohon, angin berembus kencang dan ada daun yang jatuh tepat di atas telapak tangannya. Haewon yang melihatnya merasa terkejut. Dari jauh terlihat seorang pria misterius yang memperhatikan mereka berdua. Haeun mengingat kejadian yang dia alami sambil berlari menuju taman tempat mereka bersama dulu. Di sana Haeun sambil memohon untuk mengembalikan dirinya seperti semula, namun tidak terjadi apapun. Haeun menangis karena tidak mungkin permohonan itu akan terwujud. Pria misterius itu muncul lagi sambil meniupkan daun ke arah Haeun. Sejak menjadi perempuan, Haewon mengganti namanya menjadi Haeun. Dia mulai beradaptasi dengan tubuhnya yang sekarang. Dan yang tahu rahasianya selama ini hanyalah ibunya dan sepupunya bernama Juhye. Di bandara, terlihat Taeju yang sekarang sudah menjadi pemain baseball yang handal dan profesional, yang baru saja tiba di Korea. Para wartawan yang menunggu di sana memberikan pertanyaan mengenai apa alasan Taeju pulang ke Korea. Taeju menjawab kalau dia sedang ingin mencari seseorang.
Taeju lalu meminta kakaknya mencarikan sekolah SMA yang terdapat tim baseballnya. Akan tetapi jika setelah pertandingan berakhir Taeju tidak kunjung menemukan orang yang dia cari, maka dia harus pulang ke Amerika. Di sekolah, Haeyoon hanya bisa menatap tim baseball dari dalam kelas. Sejak menjadi perempuan, Haeyoon tidak lagi berminat bermain baseball. Sepupunya Joohye memberitahu Haeyoon mengenai berita olahraga yang membahas tentang Taeju yang baru saja tiba di Korea. Sebenarnya Haeyoon senang mendengarnya, namun ada perasaan sedih juga karena tidak mungkin Taeju mengenali dirinya yang sekarang. Malamnya, Haeyoon pergi ke Toserba untuk makan mie instan di sana. Secara kebetulan Taeju juga datang ke Toserba itu. Setelah sekian lama tidak bertemu, ini pertama kalinya mereka saling bertatapan. Haeyoon yang seperti salah tingkah bersembunyi agar Taeju tidak melihatnya. Dari belakang, Taeju menepuk pundaknya yang Haeyoon kira dia masih mengenali dirinya. Ternyata dia cuma ingin mengambil barang yang ada di belakang Haeyoon. Jadi dapat disimpulkan bahwa Taeju tidak mengenal Haeyoon yang sekarang sudah menjadi perempuan. Ketika akan pulang ke rumah, Haeyoon diikuti seorang pria misterius. Haeyoon menghentikan langkahnya dan berbalik ke belakang sambil berkata kalau dia sedang tidak tertarik pada pria. Namun pria itu masih saja terus mengikutinya. Di samping itu, muncul seorang gadis yang mendekati Haeyoon dan menggandeng tangannya sambil berkata pada Haeyoon untuk mengabaikan pria yang ada di belakangnya. Dari belakang, angin berhembus yang membuat pria itu tiba-tiba menghilang. Haeyoon berkenalan dengan gadis itu bernama Han Suji. Dia baru saja pulang dari Amerika bersama dengan Taeju. Ternyata Taeju dan Suji juga bersekolah di SMA Wolim, sekolah tempat Haeyoon sekarang. Sebelum pelajaran dimulai, guru memperkenalkan murid baru yang ternyata adalah Han Suji. Suji sangat senang bisa satu kelas dengan Haeyoon. Karena baru saja pulang dari Amerika, Suji belum mengenal siapapun di Korea. Tak jauh dari sana, Suji memanggil Taeju yang kebetulan sedang lewat. Haeyoon kaget melihat Taeju yang juga satu sekolah dengannya. Dia tak melepas pandangannya pada Taeju dan Taeju juga menatap balik. Suji menjelaskan bahwa dia dan Taeju adalah teman dekat saat berada di Amerika. Saat Haeyoon sedang bercermin, dia terlihat gugup melihat Taeju yang lewat di belakangnya. Dia bergegas menghindar dan tanpa sadar menjatuhkan kuncinya. Taeju berniat mengembalikan kunci itu pada Haeyoon. Taeju bertanya kenapa Haeyoon selalu menghindar ketika melihatnya baik di Toserba dan saat berada di sekolah. Haeyoon terlihat gugup sambil menggaruk kepala belakangnya yang membuat Taeju teringat dengan kebiasaan Haewoon dulu saat masih kecil. Menurut Taeju, Haeyoon terlihat sangat familiar baginya. Tetapi Haeyoon mencari alasan, mungkin karena wajahnya itu memang terlihat pasaran. Sebenarnya Haeyoon masih belum bisa memberitahu kalau dia adalah Haewon, yaitu sahabat Taeju saat masih kecil. Haeyoon khawatir kalau Taeju akan menghindarinya jika dia tahu yang sebenarnya. Maka dari itu, Haeyoon memilih menjaga rahasianya daripada memberitahunya pada Taeju. Shin beralih ke Taeju dan kakaknya. Kakaknya bilang pada Taeju kalau dia telah menemukan distrik tempat Haewon tinggal. Namun Haewon sudah tidak bermain baseball di sekolah itu lagi. Suji mengatakan pada Haeyoon bahwa kepulangan Taeju hanya untuk mencari sahabatnya itu. Tapi Suji bertanya-tanya kenapa temannya itu tidak mencari Taeju, padahal berita kepulangannya sudah tersebar luas. Ditambah lagi Taeju adalah pemain baseball yang sangat populer. Tak jauh dari sana mereka berdua mendengar suara dan ada seorang siswa yang dirundung oleh senior mereka. Haeyoon pun berinisiatif merekam kejadian itu. Tetapi sayangnya senior dari tim baseball itu malah mempergokainya, sehingga Haeyoon terpaksa lari menghindar. Meskipun terus berlari, mereka masih saja terus mengejarnya. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menarik tangan Haeyoon, yang ternyata adalah Taeju. Dia sengaja melindungi Haeyoon dari para senior yang mengejarnya. Mereka berdua bertatapan sejenak
dan Haeyoon merasa kalau Taeju sekarang lebih tampan dari biasanya. Hal itu membuatnya menjadi salah tingkah dan tersipu malu. Di tempat lain, pria misterius itu datang lagi menghampiri Haeyoon. Haeyoon kaget bagaimana bisa pria itu berada di sekolahnya. Pria itu mengaku kalau dia tahu rahasia Haeyoon dan dia juga mengenal siapa Taeju. Bahkan pria itu memanggil Haeyoon dengan nama aslinya yaitu Haewon. Haeyoon pun semakin penasaran siapa sebenarnya pria misterius itu. Sebelum pulang, Suji ingin mampir ke rumah Haeyoon. Di sana dia bercerita kalau dulu saat berada di Amerika, dia pernah mengungkapkan perasaannya pada Taeju. Namun Taeju malah menolaknya. Suji masih menyukai Taeju sampai sekarang. Suji ingin melihat-lihat kamar Haeyoon dan pandangannya teralihkan pada sebuah foto Taeju bersama seorang anak laki-laki. Suji pun menanyakan pada Haeyoon bagaimana Haeyoon bisa memiliki foto itu dan siapa anak laki-laki tersebut. Juhye segera mencari alasan kalau itu adalah adiknya Haeyoon. Karena ada Taeju di foto itu, maka Suji berniat memintanya. Namun Haeyoon tidak ingin memberikan foto itu pada siapapun. Haeyoon kembali mengingat perkataan pria misterius yang selalu mengikutinya dan memikirkan banyak hal yang terjadi belakangan ini, sampai-sampai membuat kepalanya menjadi pusing. Ia bingung kenapa hidupnya jadi serumit ini dan tidak akan peduli apa yang akan terjadi nanti. Hampir saja dia ketinggalan bis yang menuju sekolah, sampai dia tidak sadar duduk di sebelahnya Taeju. Ketika mereka berdua mengobrol, Taeju memperhatikan ada yang familiar dengan gerakan tangan Haeyoon yang membuatnya teringat dengan Haewon, sahabatnya itu. Pria misterius itu datang lagi ke sekolah Haeyoon, kemudian mengajak Haeyoon pergi menuju atap sekolah untuk berbicara. Pria itu mengaku kalau dia tahu rahasia Haeyoon dan dia berkata kalau dia adalah seorang peri. Namun Haeyoon tidak percaya karena menurut Haeyoon, peri itu berukuran mungil dan bersayap, tidak seperti manusia. Tiba-tiba saja angin berembus dan pria itu menunjukkan kekuatannya yang bisa menghilang dan berpindah tempat. Haeyoon sungguh takjub dengan apa yang dia lihat. Pria itu memanglah seorang peri yang telah merubah Haeyoon menjadi seorang perempuan. Jadi sewaktu Haeyoon dan Taeju membuat permohonan di taman, peri itu memperhatikan mereka berdua. Saat itu yang menjadi harapan Haewon adalah bisa bersama Taeju untuk selamanya. Karena permohonan itu tulus, maka si peri meniupkan angin dan menjatuhkan daun di atas telapak tangan Haewon sebagai pertanda dia mengabulkan keinginannya agar Haewon dan Taeju bisa bersama selamanya. Tepat jam 12 malam lonceng berbunyi dan keajaiban sihir pun dimulai. Tetapi yang terjadi justru kesalahan yang telah merubah Haewon menjadi perempuan. Mendengar cerita itu membuat Haeyoon merasa kecewa dan sedih. Menurut peri itu, baru kali ini dia membuat kesalahan. Akibat dari kesalahan si peri, Haeyoon dan ibunya harus menghadapi masa sulit sampai sekarang. Dia seperti orang yang berdosa yang menghindari pandangan orang lain, seperti pergi ke banyak rumah sakit, dan dia harus putus hubungan dengan teman-temannya yang dulu. Peri itu hanya bisa meminta maaf. Dia terlambat mengetahui sampai Haeyoon yang berusia 19 tahun kembali ke taman, yaitu di bawah pohon Meta Sequoia. Dia baru sadar telah membuat masalah. Waktu itu Haeyoon ingin tubuh Haewon yang laki-laki dikembalikan padanya. Karena ini kesalahan si peri, maka dia ingin menebusnya. Peri itu bersedia mengabulkan apapun yang Haeyoon inginkan, termasuk jika Haeyoon ingin kembali menjadi laki-laki. Haeyoon hanya termenung mengingat perkataan si peri antara dia ingin kembali menjadi laki-laki atau tetap menjadi seorang perempuan. Pulangnya Haeyoon kembali bertemu dengan si peri yang menanyakan tentang keputusan Haeyoon. Tidak disangka Haeyoon tetap ingin menjadi perempuan. Mungkin dia sudah memikirkannya bahwa ini semua adalah takdirnya, sehingga keputusannya itu tidak akan dia sesali. Tapi yang perlu diingat adalah dunia ini tidak ada rahasia yang abadi, dan cepat atau lambat dia harus mengatakan yang sejujurnya kepada Taeju, bahwa dia sebenarnya adalah Haewon, sahabat masa kecilnya dulu. Mungkin saja
Fakta ini akan membuat Taeju menghindar. Saat tim baseball sedang latihan di lapangan, Haeyoon, Joohye, dan Suji pergi menonton. Lalu tiba-tiba saja bola yang dipukul oleh tim baseball hampir mengenai Haeyoon. Beruntungnya Taeju datang tepat waktu dan menangkap bola itu lebih dulu. Lagi-lagi yang kedua kalinya Taeju menyelamatkan Haeyoon. Berada begitu dekat dengan Taeju membuat Haeyoon tersipu malu. Ia tak banyak berkata lalu memilih pergi dari situ. Tak berselang lama, para murid terlihat berkumpul di tengah lapangan. Di sana Suji mengalami cedera yang membuat kakinya terkilir. Karena Suji tak sanggup berjalan, maka Taeju menggendong Suji hingga ke UKS. Karena kehilangan satu anggota tim perempuan, membuat tim softball kebingungan. Mereka mencari pelempar yang bisa menggantikan Suji. Joohye akhirnya teringat pada Haeyoon, kemudian dia bergegas mencarinya. Kemudian dia meminta menggantikan Suji. Awalnya dia menolak, tetapi jika tim mereka kalah, maka Sujilah yang merasa bersalah. Mereka berdua akhirnya bergegas menuju ke lapangan. Karena Haeyoon sudah lama tidak bermain baseball, tetapi kemampuannya masih sama hebatnya seperti dulu. Taeju yang melihatnya lagi-lagi teringat akan temannya Haewon. Kemudian dia memanggil Haeyoon dengan sebutan Haewon. Haeyoon yang mendengarnya seketika panik, lalu dia pergi meninggalkan lapangan. Mungkin saja saat itu Taeju sudah mengenalinya, namun Haeyoon masih ragu apabila dia mengatakan yang sebenarnya. Akankah Taeju dapat memahami dirinya yang sekarang? Setelah beberapa saat, Taeju menyusul Haeyoon sambil memegang tangannya. Dia merasa wanita yang ada di hadapannya adalah Haewon. Namun Haeyoon kembali berbohong dengan mengatakan kalau dia tidak mengerti siapa Haewon yang dimaksud. Hanya itu yang dia katakan, kemudian dia pergi begitu saja, meninggalkan Taeju. Menurut informasi dari kakak Taeju, Haewon tinggal di dekat sekolah. Karena itulah dia mencoba mencarinya dengan berkeliling di sekitar rumah Haewon. Secara kebetulan, dia malah bertemu dengan Haeyoon di sana. Taeju meminta Haeyoon untuk menemaninya berkeliling. Tak terasa mereka banyak mengobrol tentang diri mereka masing-masing. Sampailah di depan rumah Haeyoon, tiba-tiba Taeju mengajak Haeyoon liburan di akhir pekan. Haeyoon pun setuju dengan ajakan Taeju. Tak berselang lama, si peri datang menghampiri Haeyoon. Dia juga menceritakan kalau Taeju tidak bahagia saat berada di Amerika. Dia juga merasa bosan di sana. Selama ini dia berlatih keras untuk membuat temannya Haewon bangga kepadanya. Tibalah akhir pekan. Haeyoon yang akan bertemu dengan Taeju berdandan tidak seperti biasanya. Dia terlihat lebih cantik dengan menggunakan gaun. Padahal biasanya dia selalu tampil tomboy. Sesuai janji, Haeyoon bertemu dengan Taeju. Ternyata Taeju mengajak Haeyoon pergi ke sekolah dasar tempat mereka bersekolah dulu. Di sana kenangan mereka dulu masih diingat oleh Haeyoon, meskipun Taeju tidak mengatakannya. Mereka berdua pergi menuju sebuah kafe dan kebetulan juga bertemu dengan Ki-woong dan Joohye. Awalnya mereka berdua malu-malu dan bersembunyi di bawah meja, namun mereka malah ketahuan. Ki-woong mengakui kalau dia dan Joohye telah resmi berpacaran. Mereka berempat akhirnya memutuskan untuk double date bersama. Ketika sedang istirahat, Suji menelpon Joohye yang menanyakan bagaimana kencan hari ini. Joohye memberitahu Suji kalau Taeju juga bersama mereka. Tidak hanya itu, Joohye juga memberitahu lokasi mereka berada sekarang. Ketika sedang makan, Haeyoon bertanya kepada Taeju kenapa Taeju menyamakan dirinya dengan temannya yang seorang pria. Di sini Taeju mulai curiga bahwa dia tidak pernah memberitahu Haeyoon kalau temannya itu adalah laki-laki. Belum selesai menjelaskan, Suji tiba-tiba datang dan bertanya apa yang sedang mereka berdua lakukan. Taeju meminta maaf karena tidak sempat menjawab telepon dari Suji karena sedang kencan. Mendengar hal itu, Suji merasa kesal dan cemburu, lalu pergi meninggalkan mereka. Haeyoon mencoba menyusul Suji dan menjelaskan kalau mereka tidak sedang kencan. Saat Taeju berusaha menyusul Haeyoon, Taeju bertemu dengan si peri. Peri itu bilang kalau dia yang melindungi Haeyoon. Namun Taeju meminta pada si peri kalau dia tidak perlu lagi melindunginya karena sudah ada Taeju yang akan melindunginya.
Di sisi lain, Suji berhasil menyusul Haeyoon. Karena saking kesalnya, maka Suji menampar Haeyoon. Kenapa Haeyoon yang sudah dia anggap teman malah menusuknya dari belakang? Seolah-olah Suji mengira kalau Haeyoon akan merebut Taeju darinya. Hingga keesokan harinya, Suji masih saja marah dan tidak mau mengobrol dengan Haeyoon. Jika Haeyoon ingin dimaafkan, maka Suji meminta Haeyoon untuk menjauh dari Taeju. Tetapi Haeyoon bersikeras. Dia tidak mau menjauhi Taeju, sebab Taeju sendiri yang mengajaknya bertemu. Karena permintaannya itu ditolak, maka Suji berniat menampar Haeyoon yang kemudian dengan refleks menahannya. Sejak awal Haeyoon juga yang salah, karena sebelumnya dia tidak memberitahu Suji kalau dialah yang menyukai Taeju lebih dulu, bahkan sebelum Suji bertemu dengan Taeju. Penjelasan itu memunculkan pertanyaan dalam benak Suji, apakah benar Haeyoon menyukainya lebih dulu daripada dia. Sementara itu, Taeju pulang ke rumah dan ada Suji yang menunggunya di sana. Ketika Taeju pergi ke toilet, Suji melihat ada foto yang serupa dengan foto yang ada di rumah Haeyoon. Suji pun menanyakan foto itu kepada Taeju, siapa anak laki-laki di foto itu. Taeju pun menjawab kalau dia adalah Haewoon, teman masa kecilnya yang sedang dia cari-cari. Seingat Suji, Haewoon itu adalah adiknya Haeyoon. Karena Suji masih penasaran, maka Suji langsung menanyakannya kepada Haeyoon tentang foto tersebut. Apakah Haewoon itu benar-benar adiknya, dan apakah karena itu dia jadi menyukai Taeju lebih dulu? Haeyoon tidak bisa menjawabnya karena sulit untuk menjelaskannya. Taeju yang melihat mereka berdebat segera memisahkannya. Taeju merasa bingung dengan sikap Haeyoon yang diam saja saat diperlakukan seperti itu. Haeyoon mengatakan kalau dia tidak ingin menyakiti perasaan Suji yang menyukainya. Tetapi Taeju hanya menganggap Suji sebagai teman dan Haeyoon adalah sosok yang berbeda untuknya. Taeju pun mengungkapkan perasaan sukanya kepada Haeyoon. Sebenarnya mereka berdua saling menyukai, tetapi Haeyoon ingin memastikannya lebih dulu apakah Taeju benar-benar menyukainya ataukah dia hanya terikat oleh bayangan masa lalu yang masih tersisa. Saat sedang latihan baseball, Suji menghampiri Taeju. Dia bertanya apakah Taeju menyukai Haeyoon. Taeju pun menjawab kalau dia menyukai Haeyoon. Suji melarangnya untuk menyukainya, sebab Haeyoon masih menyimpan rahasia yang belum mereka ketahui. Suji lalu menunjukkan foto yang sama dengan yang ada di rumah Haeyoon. Foto itu menunjukkan kalau Haeyoon mengenal Haewon. Karena itu, Taeju ingin memastikannya lebih dulu, lalu pergi mencari Haeyoon. Taeju pun bertanya pada Haeyoon apakah dia mengenal Haewon. Haeyoon pun menjawab dengan jujur kalau dia mengenal Haewon. Mendengar hal itu membuat Taeju marah karena dia merasa dibohongi. Ketika Taeju menanyakan di mana Haewon berada, Haeyoon pun mengungkapkan kalau dia adalah Haewon. Padahal yang Taeju tahu, Haewon itu laki-laki, bukan perempuan seperti Haeyoon. Inilah alasan kenapa Haeyoon masih belum bisa mengungkapkan, karena Taeju pasti tidak akan bisa menerimanya. Bahkan Haeyoon bisa membuktikan kalau dia adalah seorang pelempar yang pernah bermain bersamanya. Taeju lalu meninggalkan Haeyoon karena dia belum bisa menerimanya dan masih butuh waktu untuk berpikir. Seperti yang disampaikan si peri, sepertinya Taeju tidak sanggup menerima Haeyoon apa adanya. Perasaannya jadi campur aduk antara bingung dan marah terhadap dirinya dan harus bagaimana lagi. Bahkan di sekolah pun Taeju tidak menyapa Haeyoon. Dia tidak mau berbicara dengannya. Dia juga tidak berlatih baseball lagi. Di tempat lain, si peri kembali menemui Haeyoon. Sejak awal Haeyoon sudah menduga ketika rahasianya terungkap pasti akan sulit untuk diterima. Bahkan jika orang lain yang tahu, tentu orang itu akan memandangnya sebagai makhluk yang aneh. Namun si peri berusaha meyakinkan bahwa Taeju hanya butuh waktu untuk berpikir. Haeyoon juga khawatir sebab Taeju sudah mengungkapkan perasaan kepadanya. Mungkin saat ini otaknya dapat memahami, tetapi di dalam hatinya akan terasa sedih sekali karena tidak tahu harus bagaimana lagi. Keesokan harinya, kakaknya Taeju datang menjemputnya. Dia menyuruh Taeju untuk persiapan pertandingan terakhir di Korea.
kakaknya bilang kalau dia telah menemukan sepupu Hewon yang satu sekolah dengannya, yaitu Shin Ju-hye. Dari sini Taeju mulai bisa menerima pengakuan Haehyun bahwa dia adalah Hewon, yaitu sahabatnya yang selama ini dia cari-cari. Pertandingan baseball antara SMA Minha dan SMA Bulim sedang berlangsung. Taeju akhirnya datang walau dia terlambat. Ketika giliran Taeju yang memukul bola, dia tidak memukul bola itu dengan benar akibat pikirannya yang sedang kacau. Jika begini terus, maka tim mereka bisa saja kalah. Sementara itu, Haehyun hanya berdiam diri di taman. Dia sebenarnya ingin menonton pertandingan, tetapi dia khawatir kehadirannya malah mengganggu Taeju. Tiba-tiba Haehyun mendapat telepon dari Ju-hye kalau Taeju dan timnya sedang dalam masalah besar. Karena itu dia meminta Haehyun datang ke stadion untuk menonton pertandingannya. Tiba-tiba si peri datang dan berniat mengantar Haehyun. Dia menyampaikan kalau Taeju adalah orang Korea pertama yang mendapat juara pertandingan baseball di Amerika. Dia bahkan sampai meninggalkan peringkat ini hanya demi bisa bertemu sahabatnya itu. Bagi Taeju, Haehyun adalah orang yang paling berharga untuknya. Dia hanya menginginkan Haehyun sama seperti yang Haehyun rasakan saat ini. Akhirnya Haehyun sampai di stadion. Haehyun bergegas berlari agar bisa menonton Taeju. Saat itu Taeju masih saja gagal memukul bola. Dari sisi lapangan, Haehyun menyemangati Taeju agar fokus dalam pertandingan. Dia bahkan sampai mengancam kalau Taeju kalah, maka Haehyun tidak ingin menemuinya lagi. Mendengar perkataan Haehyun, perlahan semangat dalam diri Taeju mulai kembali. Setelah mencoba beberapa kali pukulan, dia akhirnya bisa memukul bola itu dengan benar sampai membuat home run, sehingga pertandingan pun akhirnya dimenangkan oleh SMA Bulim. Para penonton dan tim bersorak gembira atas kemenangan yang diperoleh SMA Bulim secara dramatis. Haehyun turun ke lapangan untuk menemui Taeju. Dia meyakinkan kalau dia sekarang bukanlah Hewon lagi. Dia berharap Taeju bisa menerima kenyataan ini. Menurut Taeju sendiri, siapapun Haehyun tidak masalah baginya. Yang terpenting sekarang bukan soal siapa. Yang dia sukai adalah diri Haehyun yang sekarang. Dia berterima kasih pada Haehyun karena telah hadir dengan penampilan seperti sekarang. Dari bangku penonton, sepertinya Suji mulai bisa menerima bahwa perasaan itu tidak dapat dipaksakan. Taeju meminta Haehyun untuk terus berada di sisinya untuk menjadi kekasih. Haehyun setuju dan memeluk Taeju dengan erat. Sekarang mereka menjadi sepasang kekasih dengan penuh cinta dan kasih sayang. Cerita telah berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita drama Korea berjudul Pumpkin Time. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.